Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah melanjutkan materi yang sebelumnya. Bunda harap hari ini kalian mengikuti dengan tertib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini yang hadir Akbar hadir, Ihsan, Arfan, kemudian David, Dava, Niken ada tidak? tidak Lala, ada. Rido, Ibu, Wisnu. Kemarin kita sudah membahas tentang kisah Nabi siapa yang masih ingat? Ayub. Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub. Kemarin kita sudah membahas tentang kisah Nabi Ayub. Kemudian membahas sikap-sikap keteladanannya, sikap apa yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hari ini materi kita adalah kisah keteladanan Nabi Musa. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti setelah belajar, setelah berdiskusi, setelah melaksanakan pembelajaran, anak-anak diharapkan bisa memahami kisah keteladanan Nabi Musa dan bisa menganalisis juga menyimpulkan penerapan sikap keteladanan kisah Nabi Musa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian kalian nanti juga diharapkan dapat menjelaskan, mendeskripsikan keteladanan Nabi Musa. Dan juga yang paling utama, kalian dapat melaksanakan keteladanan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Langsung akan kita saksikan video tentang kisah Nabi Musa. Pada saat itu, Mesir merupakan sebuah kerajaan yang luas dan kaya raya yang dikuasai oleh seorang raja bernama Fir'aun. Raja Fir'aun merupakan raja yang sombong dan juga tamak. Bahkan ia berani menyebut dirinya sebagai Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli nujum mengatakan bahwa tak lama lagi akan lahir seorang bayi dari bangsa Israel yang kelak akan menjadi musuh dan menjatuhkan kekuasaannya. Fir'aun sangat marah mendengar ramalan itu. Saat itu juga, ia memberikan perintah agar membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari keluarga bangsa Israel. Nabi Musa alaihi salam dilahirkan oleh pasangan suami istri yang bernama Imron dan Yukabat. Ketika mengetahui bahwa anaknya yang lahir adalah seorang anak laki-laki, Yukabat dan Imron merasa panik. Jika tak segera disembunyikan, anak itu tentu akan dibunuh oleh para prajurit Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada ibunda Nabi Musa untuk membuat peti yang tahan air, lalu menghanyutkan Musa di sungai Nil. Kakak Musa juga diperintahkan untuk mengikuti kemana peti itu hanyut. Peti itu ditemukan oleh putri Raja Fir'aun, dan setelah diketahui isinya seorang bayi, mereka membawa ke hadapan ibu mereka, yaitu istri Fir'aun yang bernama Asia. Istri Fir'aun ingin mengangkatnya sebagai anak, maka diutarakanlah niatnya itu kepada Fir'aun. Akhirnya ia setuju. Asia pun sangat senang dan segera mencari ibu pengasuh yang dapat menyusui Musa. Namun beberapa lama, para ibu-ibu yang didatangkan tidak ada yang cocok untuk menyusui, karena Musa tak mau menyusu pada para ibu tersebut. Kakak Musa pada saat itu menawarkan ibunya untuk menjadi pengasuh Musa. Akhirnya Musa mau menyusu dan berhenti menangis. Musa lalu diserahkan kepada Yukabat sampai masa menyusuinya selesai. Ketika sudah usai masa menyusuinya, Musa dikembalikan oleh Yukabat ke istana Fir'aun, dikenal sebagai Pangeran Musa bin Fir'aun.
Pada suatu hari, Musa berjalan-jalan di kota. Ia melihat orang Kupti dan orang Israel yang sedang berkelahi. Karena keadaan yang tak seimbang, Musa membela orang Israel dan orang Kupti itu tidak mau diajak berdamai. Dan dengan sekali pukulan, orang itu langsung meninggal dunia. Ada seorang saksi yang melihat kejadian itu. Musa lalu dilaporkan kepada Fir'aun. Setelah Fir'aun tahu bahwa Musa membela orang Israel, ia segera memerintahkan orang untuk menangkap Musa. Musa melarikan diri ke negeri Madian. Ia menyesal telah membunuh orang dan bertaubat memohon ampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya, dan ia telah diampuni. Dari Mesir ke Madian harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 8 hari. Karena kelelahan dan merasa lapar, Musa beristirahat di bawah pepohonan. Tak jauh dari tempatnya beristirahat, ia melihat 2 orang wanita yang sedang berebut untuk mendapatkan air sumur guna memberi minum ternak mereka. Gadis-gadis itu berebut dengan sekelompok pria kasar yang ingin menang sendiri. Musa segera menolong 2 gadis itu. Musa dapat mengalahkan mereka. Sesampainya di rumah, kedua orang gadis itu melaporkan kejadian yang dialaminya kepada ayah mereka, yaitu Nabi Syuaib. Kemudian sang ayah pun memerintahkan kepada anak gadisnya untuk mengundang Musa ke rumah mereka. Musa pun memenuhi undangannya. Sikapnya yang sopan dan tampak sekali jika ia seorang pemuda berpendidikan dari kalangan bangsawan. Musa kemudian menceritakan peristiwa yang membuatnya terusir dari negeri Mesir. Nabi Syuaib kemudian menyarankan agar Musa tinggal di rumahnya supaya terhindar dari orang-orang Fir'aun, dan kemudian bermaksud menjadikan Musa sebagai menantunya. Musa juga diminta untuk bekerja menggembalakan ternak-ternak Nabi Syuaib selama 8 tahun untuk syarat menjadi mas kawinnya. Musa pun setuju. Malah ia menggenapkannya menjadi 10 tahun untuk menggembalakan ternak Nabi Syuaib. Musa menjalani masa perjanjiannya dengan sabar. Selama itulah nampak bagi keluarga Nabi Syuaib bahwa Musa adalah pemuda yang kuat, perkasa, jujur, dan dapat dipercaya. Tak salah jika Nabi Syuaib memilihnya sebagai menantu. Nabi Musa alaihissalam sadar bahwa sepertinya orang-orang Mesir masih akan mencarinya. Maka ia menempuh perjalanan tidak seperti biasanya. Nabi Musa menempuh jalan memutar menuju Mesir. Pada suatu malam, Nabi Musa dan istrinya tersesat. Pada saat itulah ia melihat api yang terang benderang di atas sebuah bukit. Nabi Musa lalu berkata kepada istrinya, "Tunggulah di sini, aku akan mengambil api itu untuk menerangi perjalanan kita." Nabi Musa lalu menghampiri api di bukit itu. Setelah ia cukup dekat dengan api itu, tiba-tiba terdengar seruan, "Hai Musa, aku ini adalah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci bernama Tua, dan aku telah memilih kamu. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Inilah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa. Ia telah diangkat sebagai nabi dan rasul. Dan selanjutnya, ia dibekali pula mujizat sebagai bekal untuk berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk meletakkan tongkat yang dipegangnya ke tanah. Mendadak berubah menjadi seekor ular yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Janganlah takut, peganglah ular itu. Aku akan mengembalikannya seperti keadaannya semula." Maka ketika ular itu ditangkap Nabi Musa, mendadak berubahlah menjadi tongkat seperti semula. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Musa berangkat ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun. Musa merasa takut karena dulu ia pernah membunuh orang Mesir, tapi Allah menjanjikan perlindungan untuknya. Maka hati Nabi Musa kembali tentram. Ia juga meminta saudaranya, yaitu Harun, agar dipertemukan dengannya untuk bersama-sama menghadap Fir'aun. Sebab Harun lebih fasih berbicara dan berdebat. Permintaan Nabi Musa dikabulkan. Mereka kemudian bersama-sama menghadap Fir'aun. Akhirnya, mereka dapat bertemu juga dengan Fir'aun. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika diangkat sebagai nabi dan rasul. Di dalam kisah Nabi Musa. Ini ada berapa gambar ini? 4. Ada 4 gambar. Coba Bu Nita akan memulai dari Mas Hafid. Coba Mas Hafid.
gambar yang urutan pertama. Gambar nomor berapa? 4. Gambar 4 ini apa ya penjelasannya? Nabi Musa dilahirkan baru dilahirkan. Dilahirkan di masa Raja siapa? Fir'aun. Fir'aun. Raja Fir'aun ini raja yang bagaimana, Mas David? Kejam. Kejam. Nah, kemudian Raja Fir'aun memerintahkan apa? Untuk membunuh bayi laki-laki. Ya, membunuh bayi laki-laki yang lahir. Alasannya apa, Mas David? Karena ada seorang pemuda yang akan membunuh Fir'aun. Karena Raja Fir'aun itu takut dia suatu saat akan dikalahkan. Ya, betul, Mas David. Terima kasih. Yang kedua, coba Mas Ihsan. Setelah gambar nomor 4, urutan berikutnya gambar nomor berapa ya? 3. Mungkin nomor 3. Ada jawabannya lain? Gambar selanjutnya yang benar nomor berapa? 2. 1. 2. Coba Mas Ihsan, nomor 2 itu bagaimana penjelasannya? Bayi Nabi Musa dilanjutkan ke sungai. Ya, terima kasih Mas. Yang nomor 2, karena takutan ke anak laki-laki, Yukabat, jadi ibunya Nabi Musa itu namanya Yukabat, mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menghanyutkan bayi Nabi Musa ke sungai. Sungai mana? Siapa yang tahu sungai mana ya namanya? Menghanyutkan ke sungai ini. Baik. Setelah nomor 4, terus nomor 2, terus sekarang urutan berikutnya nomor berapa ya Mbak Lala ya? 3. Nomor 3. Nomor 3. Bagaimana penjelasannya nomor 3, Mbak Lala? Ditemukan seorang dan memberinya ke istri Fir'aun. Iya, jadi Nabi Musa tadi bayi Nabi Musa ditemukan oleh orang dan dikabarkan, diberitahukan kepada ibunya. Ibunya ini ternyata adalah istrinya Raja Fir'aun. Kemudian bayi itu diapakan, Mbak? Diasuh. Diasuh, dirawat karena sayang ternyata sama bayinya itu, mau diangkat menjadi anak. Lah berarti gambar yang terakhir atau gambar selanjutnya adalah nomor berapa, Mbak Triani? 1. Jelas ya, nomor 1. Penjelasannya bagaimana, Mbak Triani? Ibu Nabi Musa menyusui. Ya, di Asia kemudian dicarikan ibu susuan. Mau dicarikan ibu susuan tapi sama siapa-siapa, sama Pak ibu susu yang lain. Nabi Musa tidak mau menyusu. Kemudian akhirnya ibunya Nabi Musa ini datang dan menawarkan untuk menjadi ibu susuan. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah menulis. Coba ditulis di buku tulisnya masalah yang dihadapi oleh Nabi Musa itu apa dan bagaimana Nabi Musa menghadapi masalah tersebut. Ya, Bu Nita beri waktu 5 menit. Oke? Silakan. Monggo ditulis, ayo 2 menit lagi. Sudah ya. Siapa yang bisa yuk yang mau membacakan hasil tulisannya? Oke, monggo Mas Arfan. Bagus. Ayo, silakan. Lakukan kesalahan dan mohon ampun kepada Allah. Iya, tadi Nabi Musa melakukan kesalahan, kemudian mohon ampunan kepada Allah. Baik. Coba ada lagi yang mau membacakan hasil tugasnya? Oke, monggo Mas Akbar. Nabi Musa tidak sengaja memukul suku Kipti yang bertengkar dengan suku Bani Israel. Kemudian Nabi Musa dari Mesir, Nabi Musa memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar kepada Allah. Sudah, Bu. Oke, sama seperti yang ditulis oleh Mas Arfan, tapi lebih jelas ya. Jadi Nabi Musa itu tidak sengaja membunuh seseorang dan dia bertobat, mohon maaf kepada Allah. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk hari ini kita tadi sudah membahas tentang kisah Nabi Musa. Untuk soal les di grup WA silakan dikerjakan. Ada linknya sudah Unita bagikan di sana. Oke. Untuk hari ini mari kita simpulkan dulu yuk kisah dari Nabi Musa tadi. Sikap keteladanan apa yang bisa kita ambil dari
ceritanya Nabi Musa tadi. Ya, bertobat. Doa pada Ya, doa. bertobat. Jadi setelah melakukan kesalahan itu, beliau tidak malu mengakui kesalahannya. Jadi Nabi Musa tidak malu mengakui kesalahan dan mau bertobat kepada Allah. Anak juga seperti itu. Kalau melakukan kesalahan harus minta maaf. Kalian juga begitu sama temannya, kalau punya salah ya minta maaf. Sama orang tuanya kalau punya salah ya minta maaf. Baik, terima kasih anak-anak atas kehadirannya hari ini. Jangan lupa nanti soal dikerjakan ya. Untuk hari ini Bun kita tutup. Mari kita tutup dengan doa selesai belajar bersama. Allahumma arinal haqqo warzuqna wa arina warzuqna dina. Selamat mengerjakan soalnya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.